Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang Allah muliakan, kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Terakhir pada pekan lalu halaman 242. Halaman 242. Bab al-islah bainan nas. Babul islahi bainan nasi. Bab mendamaikan di antara sesama manusia. Saya sudah masuk dalam pembahasan ayat dan pengantar maksud dari bab tersebut. Kita masuk pada hadis pertama juga sudah kita sampaikan. Kemudian masuk hadis kedua, halaman 243. Hadis pada halaman 243. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya. Hadis dari Ummu Kulthum, ya, dari Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abu Mu'ayth. Beliau berkata, qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laisal kadzabu alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira. Tidak termasuk pendusta orang yang berdusta, ya, untuk mendamaikan antar sesama manusia. Untuk mendamaikan antar sesama manusia yang sedang bersengketa. Fayanmi khaira atau yaqulu khaira, di mana dia menyampaikan kabar baik atau mengucapkan kebaikan. Ya. Hadzal hadits alladzi dzakara al-muallif, hadis ini disebutkan oleh pengarang kitab Imam Nawawi, hadis Ummu Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anha. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisal kadzdzabu alladhi yuslihu bainan nasi fayanmi khaira aw yaqulu khaira. Maksudnya adalah fal insanu idza qasada al islah bainan nasi wa qala li syahsin inna fulanan yathna 'alaika wa yamdahaka atau wa yumdihuka wa yad'u lak wa ma asbaha dzalik minal kalimat fa inna dzalika la ba'sa bih. Kamu, ya, dua orang yang sedang bersengketa lalu ada orang ketiga untuk mendamaikan, maka dikatakan oleh yang mendamaikan kepada si A, kamu, kata si B, orang baik, dia ingin ketemu dengan kamu, padahal sama sekali si A tidak mengucapkan itu, ya, telah menghina. Demikian juga si B menghina si A, ya, dihina, dicaci maki, disampaikan hinaan itu kepada orang ketiga yang ingin mendamaikan. Lalu orang yang ingin mendamaikan, ya, ketemu si A, kata si B, kamu orang baik, ya, dia ingin
ketemu dengan kamu. Ya, ini kan dia bohong. Nah, bohong seperti ini diperbolehkan. Ya, dalam bahasa Arabnya ini disebut dengan ya tauriyah. Ya, tauriyah. Ya, siasat atau hilah. Ya, dalam bahasa Arab hilah. Jadi siasat untuk memperbaiki orang. Dan itu diperbolehkan. Ya, walaupun sekali lagi ini terkesan bohong. Ya. Wa qad ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah. Ulama ikhtilaf, berbeda pendapat fi hadhihi al-mas'alah, dalam permasalahan ini. Hal muradu ay yukadzdzibal insanu kadzban sharih. Apakah yang dimaksud oleh hadis tersebut bohong secara nyata? Ya, kadzdzab shariha, ya, bohong secara nyata. Awil muradu aywarriya, atau tadi yang sifatnya tauriyah. Ya. Bimakna ayyudhhara lil mukhatib ghairul waqi'. Ya. Yang dia menceritakan bukan yang sesungguhnya. Ya, itu namanya, saya ulangi dalam bahasa Arab, at-tarwiyah. At-tauriyah. Ya. Kalau tarwiyah tanggal 8 Zulhijjah. Ya, itu namanya tarwiyah. Ya, orang nginap mabit di Mina untuk persiapan Arafah. Tanggal 8 namanya tarwiyah. Ini tauriyah. Tinggal dibalik waw ke depan, kalau tanggal 8 roknya di belakang. Tarwiyah. Itu satu rangkaian ibadah haji. Nah, ini tauriyah. Ya. Ya. Jadi kapan ini bisa terjadi kepada kita? Ya. Boleh. Ya. Kita berbohong. Niatnya tadi siasat memperbaiki orang. Tetapi niatnya, kata pengarang kitab, wa ala kulli halin fal insanul muslihu fal insanul muslihi yanbaghi lahu ay yatahadzdzara minal kadzabi. Ini kata kunci. Niat kita untuk mendamaikan orang, tapi dengan ucapan yang berbeda, tidak seperti yang terjadi, tetapi kita tetap hati-hati. Ya, ayyuhadzira minal kadhibi. Kita tetap hati-hati, jangan sampai kita termasuk dikatakan sebagai pembohong. Ya, jangan sampai dikatakan pembohong. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatir ini nanti jadi kebiasaan. Ya, ini nanti jadi kebiasaan berbohong. Sebab jamaah yang Allah muliakan, orang kalau sudah bohong 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu sudah disestempel sebagai pembohong. Nabi katakan hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Ya, kamu kenal nggak si A? Oh, yang suka bohong itu. Nah, itu namanya sudah disestempel kebohongan kepadanya. Dia dikenal sebagai pembohong. Ya. Jadi tetap harus berlindung kepada Allah. Yang bisa jadi akhirnya 2 orang tadi, si A si B, akan tahu. Ya. Dia akan tahu. Ah, kalau gitu. Ya. Jadi tetap harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk dikategorikan sebagai pembohong. Ya. Kemudian hadis berikutnya, hadis ketiga di dalam bab ini, dari Aisyah radhiyallahu anha, ya. Atau belum masuk hadis ketiga, masih hadis sambungan. Ya. Walam asma'hu,
yurakhisu fi syai'in mimma yaquluhu an-nasu illa fi thalathah. Ya. Jadi disebutkan Nabi tidak main-main dalam kebohongan. Ya. Selamanya orang tidak boleh berbohong. Kecuali dalam 3 perkara. Ya. Apapun alasannya tidak boleh orang bohong. Kecuali dalam 3 perkara. Illa fi thalathin. Ta'ni al-harabah wal islah bainan nas wa haditsar rajuli imra'atah wa haditsal mar'ati zawjaha. Dan saya tidak pernah mendengar, kata Ummu Kulthum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan dalam hal apa yang diucapkan oleh manusia untuk berdusta. Ya. Kecuali pada 3 keadaan. Yang pertama adalah fil harbi, dalam peperangan, ya, dalam jihad. Kemudian yang kedua, ya, wal islah bainan nas, mendamaikan 2 orang yang sedang bermasalah, 2 orang yang sedang berseteru. Wa haditsar rajuli imra'atah wa haditsal mar'ati zawjaha. Yang ketiga, ucapan suami pada istrinya serta ucapan istri pada suaminya. Aduh, kamu cantik sekali ya, padahal istrinya nggak cantik. Ya, itu bohong yang diperbolehkan. Atau, aduh, masakannya enak sekali, ya, padahal dimasukkan ke mulut itu dipaksa-paksa. Ya, itu bohong yang diperbolehkan untuk membahagiakan istri. Ya, besok tambah semangat lagi ya, masak ya. Ya, sambil belajar lagi resep-resep ya. Ya. Padahal sebenarnya masakan yang disajikan kalau ada jalan itu buru-buru keluar cari makan. Ya, itu boleh berbohong. Ya, boleh berbohong. Memuji, ya, istri padahal nggak ada, ya, masakannya yang nggak layak dipuji. Ya. Apalagi sampai menghina, jangan sampai kita menghina masakan istri, tidak boleh. Kalau memang tidak senang, tinggalkan saja. Tetapi boleh kita, enak nggak masakan saya, Bang? Oh, enak sekali, ya, enak sekali, ya. Tapi besok jangan yang ini lagi yang dimasak ya, ya, yang lain. Padahal memang nggak enak, ya. Ya. Jadi boleh memberikan penilaian yang tidak semestinya kepada pasangan. Itu apa tujuannya, Pak? Ya. Di dalam surah Ar-Rum Allah katakan, ya, bahwa kita yang diciptakan berpasang-pasangan, ya. Kemudian dengan berpasang-pasangan itu menikah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara kiat bagaimana rumah tangga menjadi terutama rahmah, hendaklah kedua pasangan harus selalu mengingat kebaikan-kebaikan pasangannya dan melupakan keburukan-keburukan pasangannya. Ya. Jadi menampakkan hal-hal yang baik dan menyembunyikan hal-hal yang tidak baik. Aduh, kamu belajar di mana sih masak ini kok kayak gini rasanya? Wah, udah selesai, nggak mau lagi istri masak, Pak. Ya. Jadi itu sunnah, antara sunnah berumah tangga, saling memuji, ya, saling menyanjung. Sebab kalau bukan kita yang junjung istri, nanti buaya-buaya lain yang nyanjung dia, bahaya. Ya, termasuk tadi, meskipun bohong, ya, meskipun bohong, itu hukumnya boleh, ya. Jadi kata Ummu Kulthum, Nabi tidak pernah memberikan keringanan dalam hal kebohongan ini. Karena bohong ini pintu segala keburukan. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Ya.
Hati-hati kalian berbohong. Karena berbohong ini ya pintu segala keburukan. Suami atau ucapan suami kepada istri. Kalau istri gimana bentuknya? Ya. Atau kita nih emang jarang dipuji sama istri, Pak ya? Ya. Jadi istri juga harus ya, sering memuji. Harus sering memperhatikan suaminya. Makanya Pak ya, terutama ibu-ibu ini. Kenapa di surga tidak ada bidadara? Yang ada Allah sebutkan bidadara. Karena naluri istri itu Pak, dia tidak terlalu peduli kepada suami. Ya, dia tidak terlalu peduli kepada tampilan suami. Yang paling dia pedulikan adalah emas. Dia tidak terlalu peduli pada emas yang sebenarnya. Dia lebih perhatian kepada emas, gram. Seorang perempuan akan lebih senang ketika diberikan hadiah oleh suami ketimbang suaminya yang datang. Maka di surga nggak ada bidadara, Pak. Ya. Karena perempuan itu dandan, senangnya dandan, senangnya berhias. Ya. Kalau istri laki-laki, kenapa disediakan bidadari banyak di surga? Karena secara naluri kita nggak cukup satu, Pak. Ya. Makanya di dunia ya, kalau mampu lebih dari satu, walaupun yang di depan saya belum ada yang mampu, kecuali orang tertentu yang peci hijau. Wah itu khusus, manusia khusus. Ya, jadi itu diantara alasannya. Makanya kita harus sering memuji istri. Ya, istri juga sebaliknya, agar terus terjadi yang namanya rahmah. Rahmah itu apa sih? Rahmah itu kasih sayang yang tidak ada lagi harapan secara fisik. Itulah rahmah. Kalau kita cinta istri masih muda, itu namanya mawaddah. Ya, masih cantik, masih anulah, masih kenceng. Tapi kalau sudah umur 60, 65, masih saling cinta mencintai, itu namanya rahmah. Yang tidak ada lagi diharapkan darinya kecuali perhatian. Ya. Maka kemarin saya lihat ada jamaah haji meninggal, berangkat suami istri, meninggal istrinya. Waduh, suaminya nangis. Ya, suaminya nangis. Bahkan tahun lalu ada kakek-kakek istrinya dipegang oleh orang, marah dia. Padahal umurnya udah 80. Ya, umurnya 80. Ya, istrinya mau dipegang sama siapa gitu ya. Ini haji tahun lalu. Suaminya marah. Suaminya cemburu. Karena istrinya dipegang laki-laki lain. Coba. Mana ada kita mau kepada nenek-nenek 80? Ya, masih ada nggak, Pak? Secara naluri enggak. Ya. Tapi tetap cantik, Pak. Nenek-nenek 80 tetap cantik. Bagi siapa? Kakek 80 juga tetap cantik. Ya. Itulah yang disebut dengan rahmah. Ya. Kalau mawaddah, kita mencintai karena ada yang dibutuhkan darinya. Ya, fisiknya masih muda, hartanya banyak, ya. Itu namanya mawaddah. Tapi kalau rahmah, cinta, kasih sayang yang sama sekali tidak ada lagi yang diharapkan dari pasangan. Ya. Tidak lagi diharapkan, sehingga kadang-kadang pulang tuh nggak pulang terserah. Ya. Yang penting saya sekarang merasa nyaman dengan diri sendiri. Nah, itu harus dibangun. Terutama kita, mohon maaf, pasangan yang muda-muda ini sering-seringlah menyanjung pasangan. Meskipun kadang-kadang harus berbohong. Waduh, pokoknya masakanmu nggak ada duanya. Ya, memang nggak ada duanya di sini. Di rumah nggak ada duanya. Karena yang lain masakan di luar lebih enak. Ya, puji saja, walaupun tidak sebenarnya. Ya. Kemudian masuk pada hadis berikutnya. Sebelum hadis berikutnya, mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Kalau tidak ada, saya langsung masuk lagi. Hadis berikutnya masih halaman 243.
halaman 243 dari ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil babi 'aliyatan aswatuhuma. Wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhar wa yastarfiquhu fi syai' wa huwa yaqul wallah la af'al. Fa kharaja 'alaihima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ainal muta'alli 'ala Allah la yaf'alul maghruf la yaf'alul ma'rufa. Faqala ana ya Rasulullah sallallahu falahu ayyu dzalika ahab. Hadis sahih muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar suara orang yang bertengkar di depan pintu rumah beliau. Oh, ini luar biasa nih. Tengkar di depan rumah Nabi. Ya, ini di Madinah. Ya. Emang orang Arab ini kalau belum dapat hidayah luar biasa. Makanya disebutkan al-Arabu asyaddu kufra. Orang Arab itu kalau sudah jahat, lebih jahat dari kita, Pak. Tapi kalau baik, luar biasa baiknya. Itu orang Arab. Ini berani-beraninya berantem di depan rumah Nabi. Masya Allah ya. Orang yang sedang bertengkar di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suara keduanya sangat keras. Dan ini budaya Arab, Pak. Ya, orang Arab kalau ngobrol seperti berantem, ya, seperti berantem. Tapi kalau sudah diingatin, Pak, ya, hada haram, Ka'bah, Baitullah, langsung turun suaranya. Itu orang Arab. Saking hormatnya ke Ka'bah. Debat mulut. Lalu diingatin, hada haram, Baitullah. Udah, diam suaranya. Kita keluar dari sa'i, ya, keluar sa'i. Itu mau tahallul direbutin sama apa itu barber, direbutin. Itu sampai ada yang berantem, Pak. Ya, sampai ada yang berantem. Saya 10 real, saya 15 real. Berantem mulut. Ya, saya pernah beberapa kali dapat itu. Karena kan di masing-masing hotel ada itu, barber itu. Itu berantem. Begitu diingatin, hada haram. Baitullah amamak. Ini tanah haram. Ada Baitullah. Udah langsung diam, pelukan mereka. Padahal tadinya, ya, waduh itu kalau orang Arab, ya, suaranya aliyah, suaranya sangat keras. Ternyata salah seorang dari keduanya meminta agar rekannya menghapus sebagian hutangnya. Ya, kenapa mereka berantem suara, berantem mulut sampai suaranya lantang? Ternyata salah seorang dari keduanya meminta agar rekannya menghapus sebagian hutangnya dan memintanya untuk bersikap lunak. Nah, hebat juga nih, dia yang berhutang, dia yang maksa. Tapi memang dasarnya orang berhutang seperti itu. Ya. Begitu hutangnya ditagih, dia yang marah. Ya. Waktu mau telepon saja, aduh lembut cara ngomongnya. Boleh nggak saya pinjam, nanti saya bayar, ya. Begitu ditagih, aduh. Ini terjadi. Yang lebih keras suaranya siapa? Yang meminjam, yang berhutang. Dia meminta agar hutangnya, sebagian hutangnya itu dihapus. Dan memintanya bersikap lembut sedikit terhadapnya. Tetapi rekannya berkata, demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Maka Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Ya. Nah, ini pertama soal hutang, belum masuk pada soal bab, soal hutang. Meminjamkan uang itu, Pak, menghutangkan uang itu, pahalanya lebih besar dari sedekah. Ya, lebih besar dari sedekah. Kalau kita sedekah, itu kan dalam pikiran kita uang sudah hilang. Masuk uang ke tromol, masuk beli apa, udah nggak ada dalam pikiran kita. Ya. Tapi kalau kita minjemin uang ke orang,
itu pikiran kita, orang ini bayar apa enggak? Bayar apa enggak? Itu pasti. Ya. Ada perasaan was-was. Tapi kalau kita ikhlas, maka pahalanya lebih besar dari bersedekah. Ya. Karenanya meminjamkan uang itu pahalanya double. Pahala pertama, pahala meminjamkan uang. Ya. Pahala kedua, pahala sedekah. Siapa yang meminjamkan uangnya, misalkan 1 juta, 10 hari, ya kasih waktu 10 hari, maka dia tercatat orang yang bersedekah selama 10 hari 500.000. Itu hadis, Pak. Ya. Dia terhitung sedekah selama 10 hari separuh dari uang yang dia pinjamkan. Ya. Di samping pahala apa tadi? Pahala meminjamkan uang. Ya. Karenanya ketika kita sudah sampai pada waktunya, ya, dituntut menagih dengan cara yang baik. Dan kita harus menagih. Kalau sudah sampai waktu yang ditentukan, harus menagih. Ya. Niatnya adalah untuk menyelamatkan saudara kita. Karena bisa jadi orang yang berhutang lupa atau sengaja lupa. Ditagih. Ya. Harus ditagih, Pak. Ya, makanya perlu pencatatan dalam masalah utang piutang. Kalau kita buka Al-Qur'an surah Al-Baqarah, dari seluruh ayat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an, 1 halaman itu tentang utang piutang. Ya, nanti buka surah Al-Baqarah. Ya, 2 lembar sebelum halaman terakhir. 2 halaman sebelum halaman terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Ya. Jadi kalau kita punya kemampuan, ada kelonggaran, senang minjamin duit. Pahalanya double. Kalau mampu, ya. Kemudian tidak kalah penting, dan ini yang lebih penting, yang berhutang. Ya, yang berhutang, dia harus tepat waktu. Ya, harus tepat waktu. Begitu dia tidak sanggup bayar pada hari yang ditentukan, temuin yang punya uang. Jangan malah melengos pergi. Ya, berusaha menghindar. Dan ini terjadi. Bahkan di zaman Nabi terjadi. Maka ada sahabat Thalhah, ya, dia minjemin uang ke sahabat yang lain. Begitu dia mendengarkan hadis Rasulullah SAW, siapa yang meringankan pinjaman orang, maka Allah akan ringankan kehidupannya nanti di hari akhir. Apalagi sampai membebaskan hutang. Nah, yang meminjamnya ini, sahabat yang meminjam uang ini, berusaha menghindar agar tidak ketemu sahabat Thalhah. Ya, dia sudah tahu Thalhah di sini, maka dia tidak datang ke situ. Takut ketemu sahabat Thalhah. Tiba-tiba suatu hari ketemu, papasan sahabat yang minjemin duit sama Thalhah nih. Sahabat Thalhah radhiyallahu anhuma. Nah, kedapatan, ya. Aduh, saya belum bisa bayar, mohon maaf. Kata sahabat Thalhah, saya telah mendengarkan sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang meringankan utang orang, bahkan sampai membebaskan orang, Allah akan ringankan keadaan dia di hari akhir. Hari ini hutangmu saya bebaskan, kata Thalhah. Senangnya luar biasa itu orang. Ya. Jadi harus, kalau kita minjam uang, harus di hari yang sudah ditentukan temui orang itu. Mohon maaf, saya belum bisa bayar. Ya udah, saya kasih lagi waktu 10 hari lagi. Kasih waktu 10 hari, tercatat orang yang sedekah 1/4 dari nilai yang dipinjamkan. Kalau tadi 500.000 menjadi berapa? 250.000. Dia sedekah sama dengan memasukkan tromol 250.000 setiap hari selama 10 hari. Ya, itu pahala orang yang meminjamkan uang. Ya, dan pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW seperti ini, sampai mereka berantem. Ya, dan ini secara umum. Kadang-kadang pertemanan putus
Karena persoalan utang piutang, bahkan persaudaraan lepas persoalan utang piutang. Ya, sampai berantem. Ternyata terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan zaman sekarang saja. Ya. Yang lebih hebatnya lagi berantemnya di depan rumah Nabi. Ya. Bebaskan utang saya sebagian. Ya, saya nggak mau, kata yang punya uang. Sampai ngangkat suara. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui keduanya. Fa kharaja alaihima. Rasul keluar. Faqala ainal muta'alli. Ya. Dan Rasulullah berkata kepada mereka, siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan? Ya. Maka saya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aku tidak mau melunas, demi Allah aku tidak akan melakukan itu. Ya. Artinya saya tidak akan memberikan keringanan kepada utangmu. Maka Rasulullah keluar menemui mereka. Beliau bertanya, siapa yang bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak akan melakukan kebaikan? Maka dia menjawab, saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, dan baginya apa yang dia sukai. Ikhwani wa akhwati jamaah yang Allah muliakan. Ya. Ini jelas sekali ya bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang punya uang itu tentu niat yang tidak baik. Ya. Demi Allah saya tidak ingin melakukannya. Karena bisa jadi jika orang ini udah marah juga. Kamu yang punya utang, kenapa kamu yang marah? Akhirnya dia sampai bersumpah. Ya, sampai bersumpah. Lalu ditemui oleh Rasulullah, tidak pantas kamu berkata seperti itu. Ya. Sehingga keduanya dilerai ya oleh Rasulullah SAW. Ya, gambarannya, ya kamu yang berhutang jangan bersikap seperti itu. Siapa tahu kamu dengan kamu lembut, orang itu malah dulu meringankan. Dan kamu juga yang punya uang, jangan sampai bersumpah untuk tidak berbuat baik. Ya, meringankan orang itu besar pahalanya. Jangan sampai tidak ada niat untuk berbuat baik. Ya. Maka kenapa Imam Nawawi memasukkan bab ini? Jadi semangat Rasulullah mendamaikan orang yang sedang bermasalah. Ya, jangan sampai ya ini terjadi, misalkan biarin aja dia sampai gulat. Ya. Coba siapa yang kalah tuh. Ya, tak boleh. Jadi semangat untuk mendamaikan orang sambil diberikan solusi. Kamu yang berhutang jangan seperti itu. Kamu yang salah. Tapi kamu juga yang punya uang jangan sampai berniat untuk tidak berbuat baik, ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Mungkin ada yang ditanya, disilahkan. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ya. Andai kata dia tidak membayar, kita sudah niat untuk beri dia. Atau kita niatkan sebagai dari kita langsung dalam niat. Kalau kita niatkan sedekah, mesti diucapkan. Harus diucapkan. Tidak bisa dibayar. Iya. Saya minjem duitmu 100.000. Kasih, tapi niat kita sedekah. Ya, niat itu harus diucapkan. Maka pahalanya lebih besar lagi. Ya, harus diucapkan. Ya, tidak boleh tidak diucapkan. Karena bagi yang orang ini tetap dianggap itu sebagai utang. Ya. Ya, saya akan bayar 2 hari. Ya. Tiba saatnya 2 hari, orang ini nggak bayar. Akhirnya udah saya ikhlaskan saja. Begitu kita ikhlaskan, harus diucapkan juga.
Ya, harus diucapkan karena untuk menghilangkan beban. Dia tidak bayar, ya. Mungkin dia ingat tapi tidak punya uang, atau dia punya uang tapi lupa. Diingatkan. Ya, diingatkan. Kamu sudah ada uang belum? Ya. Kan ini janji kita dua hari. Kamu sudah bisa bayar? Sudah ada kemampuan, ada kelonggaran? Mohon maaf, saya belum ada kelonggaran. Ya udah, saya ikhlaskan. Saya sedekahkan untuk kamu. Harus diucapkan. Biar tidak jadi beban. Sebab secara umum orang yang punya utang itu malu. Ya, orang yang punya utang pasti malu atau takut ditagih. Ya, takut ditagih. Biar hubungan tetap baik, diikhlaskan dan disampaikan. Tidak boleh disembunyikan. Demikian. Silakan yang lain. Tidak boleh. Ya. Walaupun bocor, ya, tidak boleh kita meminjam dengan cara riba. Ya, atau pinjam motor sebagai transportasi untuk mencari nafkah. Tetap tidak boleh dengan cara riba. Ya. Engkau bekerja tetap dihitung pahala. Ya, karena sebagai kepala keluar tetap dihitung pahala. Tapi menggunakan ya praktek ribanya tetap juga dihitung sebagai dosa. Ya, tetap dihitung sebagai dosa. Demikian. Ya. Ada yang lain silakan. Gimana kalau misalnya yang utang itu dia meninggal, terus nggak bisa ditemuin alamatnya, terus kita ikhlaskan itu gimana? Tidak. Yang minjem siapa? Orang lain teman. Oh, bukan yang masih hidup, yang ya, yang minjem itu yang meninggal. Ya udah diikhlaskan. Ya. Diikhlaskan, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa saya telah mengikhlaskan hutang saudara saya agar dia tidak dihukum di hari akhir. Ya. Demikian. Sebentar, dengan syarat juga terlebih ini yang berhutang ya, temuin keluarganya. Temuin keluarganya. Ya, demikian. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi sama Allah sampai meninggal, apakah itu berdosa? Tidak berdosa. Ya, dia mencari jalan untuk membayar, tapi tidak ada jalan. Ya, tidak ada jalan. Meninggal, anaknya yang bayar. Anaknya juga nggak ada. Ya, anaknya nggak ada. Sampai meninggal juga anaknya, utang orang tuanya belum terbayar. Itu di bawah kehendak Allah. Insya Allah orang selamat. Dengan syarat benar-benar tidak ada. Untuk makan saja belum tentu ada. Ya, apalagi untuk bayar utang. Ya. Nah, semestinya kalau kita tahu keadaan teman seperti itu, langsung sampaikan, saya bebaskan. Ya, saya bebaskan. Ya. Jangan minta dituntut di hari akhir. Kalau dituntut hari akhir, sedikit pahalanya. Lebih besar kalau dibebaskan. Ada orang Pak ya, diceritakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari. Dia masuk surga, padahal dia tidak menyangka akan masuk surga. Ya, karena merasa amal solehnya sedikit. Dia merasa amal solehnya sedikit. Dia ditanya oleh Allah, kenapa bisa kamu masuk surga? Apa pekerjaanmu? Tidak ada yang istimewa. Kecuali ya Allah, saya ini pedagang. Banyak orang berhutang kepada saya. Ya, saya suruh anak buah saya nagih. Tapi saya ingatkan anak buah saya, tagih dengan cara yang baik.
Ya. Kalau dia bisa bayar, ambil. Kalau dia tidak bisa bayar, kasih tempo. Ya. Sampai akhirnya dia tidak bisa bayar, saya bebaskan ya Allah. Itu dialog Allah dengan penghuni surga. Ya. Karena kamu telah membebaskan hambaku di dunia berupa utang-utangnya, makanya kamu saya bebaskan dari neraka. Melainkan kamu masuk surga. Ya, demikian. Ya, Ustaz. Sekarang kan banyak terjadi penipuan online itu kan. Terus korban itu gimana statusnya? Bersalah atau gimana? Ya. Penipuan online. Ya, bagaimana status korban? Kalau dia bersabar, dia akan dapat pahala besar. Ada kelompok manusia sama-sama masuk surga. Hadis sahih ini ya. Sama-sama masuk surga. Yang satu kualitas surganya lebih tinggi, yang satu di bawahnya. Apa sebabnya? Karena yang tinggi kualitas di surga ini, di dunia dia sering dapat musibah. Sampai-sampai penghuni surga yang kualitasnya lebih rendah, dia berkeinginan. Seandainya sekarang ada pisau, ada gunting, maka gunting itu akan saya tusukkan ke perut saya. Untuk menyamai ya kualitas orang yang berada di surga dengan derajat yang tinggi. Kenapa derajatnya tinggi di surga? Karena di dunia dia sering diuji oleh Allah. Ya, sampai yang jarang diuji, seandainya sekarang ada pisau, maka akan saya tusukkan ke perut saya dengan harapan derajat saya juga bisa ditinggikan. Karena dia di dunia jarang diuji. Ya. Bukan berarti kita minta pada Allah, ya Allah berikan saya ujian, nggak boleh. Ya. Berikan saya musibah, nggak boleh. Tapi kalau sampai terjadi, kita bersabar. Dan korban-korban ya penipuan online itu pasti pahalanya besar sekali jika dia bersabar. Ya. Ada yang lain silakan. Banyak bersedekah. Ya, sambil kita niatkan ya Allah, ya barangkali dulu saya ada kekurangan, ada hutang. Kita niatkan seperti itu pada Allah. Ya, kita niatkan. Demikian. Ada yang lain silakan. Gerakan pinjam online dan gerakan tidak usah membayar. Itu orang Islam. Itu enggak benar. Ya. Itu enggak benar. Itu ya melawan neraka. Ya melawan neraka. Nabi katakan ada orang bangkrut di hari akhir, membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, pahala haji, tetapi kebaikan-kebaikannya dihabisi oleh Allah dengan cara dipindah kepada orang yang dia zalimi. Ya, termasuk zalim masalah utang piutang. Ya, lalu sengaja mengkampanyekan tidak usah bayar utang. Wah, itu menentang Allah. Ya, berani ingin masuk neraka. Demikian. Ada yang lain? Cukup kajian kita hari ini.